Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jalanilah dalam aktivitas, namun sebelum semuanya kita lakukan itu, mari sejenak kita satukan hati untuk beribadah. Kita mohon kasih dan pimpinan Tuhan serta berkat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10. Edisi Minggu 4 Juli 2021, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Kami datang bersujud, bersyukur, dan memuji memuliakan Tuhan. Di pagi ini, dalam kerinduan, kami ingin dituntun, dipelihara, dan diperlengkapi dengan segala kecukupan dari Tuhan. Dalam aktivitas kami memohon kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Dan biarlah ya Tuhan, saat kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu akan menjadi terang dalam menerangi segala aktivitas kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Untuk itulah ya Roh Kudus, kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah daging-Mu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama
makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema untuk perikop ini dalam perenungan di pagi ini Minggu 4 Juli yaitu utusan yang diberkati. Utusan yang diberkati. Utusan adalah orang yang sekelompok orang yang membawa kuasa dari yang mengutus untuk disampaikan kepada orang lain atau kelompok lain. Biasanya seseorang yang menjadi utusan memiliki nilai plus tersendiri. Apakah mereka paling cakap, paling teliti, paling cekatan, dan masih banyak lagi keahlian-keahlian mereka. Menjadi utusan pernah dilaksanakan oleh Daud. Daud yang sejak awal menjadi pemimpin segala gerakan orang Israel saat pemerintahan Raja Saul. Hingga Tuhan sendirilah yang berfirman agar Daud menjadi raja atas Israel. Itulah yang membuat para tua-tua Israel datang menghadap raja di Hebron agar Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Daud diurapi pada saat usia 30 tahun dan dia memerintah atas Yehuda dan Yerusalem dalam masa kepemimpinan yang berbeda yang tergolong cukup lama. Setelah diurapi menjadi raja oleh tua-tua Israel, kemampuan Daud dalam memimpin diuji dengan merebut kota Yerusalem. Orang-orang Yebus penduduk kota itu ternyata meremehkan dia. Namun Daud berhasil merebut kubu pertahanan Yerusalem, yakni Sion. Daud kemudian menjadikan Sion sebagai tempat kediaman dan memperkuat kubu pertahanan itu dengan namanya sendiri, Kota Daud. Dan Raja Daud semakin diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Raja Daud yang menjadi utusan Tuhan, yang mau mendengar dan menerima pengutusan itu dengan senang hati, Tuhan juga mau memakai kita sebagai utusannya di tengah lingkungan kita, keluarga, dan di mana saja Ia mengutus kita menjadi pelayannya. Tuhan akan terus memberkati kita sebagai utusan-utusan karena itu taatlah kepada Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapa kita nyatakan dalam doa segala pengharapan kerinduan kita. Kita berdoa. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Kami boleh lagi diterangi dengan firman-Mu. Kami boleh disapa dengan firman. Sehingga kami memperoleh kekuatan. Kepadamu Tuhan kami berserah untuk menjalani hari ini. Kami memiliki keterbatasan fisik. Kami memiliki keterbatasan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Tetapi kami punya Tuhan yang mengerti tentang keberadaan kami dan keterbatasan. Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Kami berdoa Tuhan, kiranya sepanjang hari ini kami boleh ada dalam damai sejahtera Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan untuk selalu melihat dan menikmati kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan melepaskan kami. Kau akan membimbing kami dan memberkati kami. Bapa di sorga, berdoa untuk persekutuan jemaat. Senantiasa Engkau memberkati semua jemaat-Mu di Tamalandrea ini. Mereka-mereka yang kondisi fisiknya melemah. Banyak di antara mereka, entah tua muda, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Semata pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang akan memampukan mereka kuat, sabar dan percaya. Dan satu saat mereka akan disembuhkan. Terus berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di tengah jemaat. Kiranya
Tuhan berkati kami selaku pejabat-pejabat gerejawi yang mampu mengangkat tugas dan pelayanan sehingga jemaat boleh dikuatkan, ditumbuhkan iman, semangat, percaya mereka. Bapa di surga, juga kami berserah kepadamu di hari ini ketika kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama masuk di dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan, karuniakan kami hikmat, biarlah kami menjalani hari ini penuh dengan kesadaran di dalam tuntunan firman-Mu. Bapa di surga, berdoa untuk para hamba-Mu yang akan mengambil bagian pelayanan di pagi ini. Karuniakan hikmat Tuhan sehingga mereka dapat mengajarkan semua sidang jemaat dan boleh ditumbuhkan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kini kami siap dan mempersiapkan diri untuk beribadah raya bersama sidang jemaat-Mu. Biarlah suara, biarlah puji-pujian yang dikumandangkan pada hari ini menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri dan hidup kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan dalam persekutuan orang-orang kudusnya di dalam perayaan ibadah hari Minggu ini. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat beraktivitas. Haleluya.